kesehatan mental itu yang bisa jaga itu kita, Mm-mm. yang bisa ngatur semuanya itu kita, yang bisa kontrol semuanya itu kita. Nah, orang tua, dunia kampus, dosen, teman-teman, itu hanya faktor pendukung aja. Yang bisa ngatur atau ngontrol emosional kita, kesehatan mental kita itu ya kita sendiri. Itu jangan pernah kalian hidup di atas penilaian orang lain terhadap diri kita sendiri. Karena apa? Karena lagi-lagi orang yang membenci kita itu nggak akan pernah ngerti kita. Betul. Dan sebaliknya orang yang ngerti kita itu nggak akan pernah membenci kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di podcast Fakultas Adab dan Humaniora. Kali ini kita masih bersama dengan sahabat-sahabat kita dari Fakultas Adab dan Humaniora, para mahasiswa. Dan sedikit ini spoiler, hari ini kita akan berbicara tentang hal yang sering sekali dialami oleh mahasiswa namun masih jarang dibahas di podcast-podcast. Nah, apa itu? Jadi kita akan membahas tentang kesehatan mental. Oke, sebelum itu semua perkenalan lagi ya. Mungkin nanti ada penonton di sana yang belum kenal sama kita. Jadi pertama namaku Fiona Aurelia Putri, biasa dipanggil Vio, dan aku dari Sejarah Peradaban Islam semester 5. Dan rekan-rekan kami, siapa dulu? Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Nabila Ramadhani, akrab disapa dengan panggilan Lala, dan aku mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Arab semester 3. Oke, dan saya Nuruddin Zanki dari program studi Sejarah Peradaban Islam semester 5. Oke, terima kasih. Iya. Jadi kita manggilnya Kak aja ya, Kak Lala, Kak Zanki. Ya? Ya, Boleh. Jadi terkait dengan tadi kesehatan mental, apa sih menurut kakak-kakak ini yang dimaksud dengan kesehatan mental sendiri? Apalagi kita sebagai seorang mahasiswa. Ini sebenarnya menarik ya Lala. Karena jujur ini di disclaimer dulu ya untuk teman-teman semuanya. Kami ini tidak ada yang basic dari psikologi ataupun bimbingan konseling kayak gitu ya. Tapi tiba-tiba banget kita diminta untuk membahas tentang kesehatan mental bagi mahasiswa. Karena nyatanya di dunia perkuliahan itu banyak teman-teman kita itu yang sebenarnya mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya, namun tidak banyak teman-temannya yang tahu kayak gitu. Kadang dipendam dengan sendirinya. Nah, ini nanti mungkin kita akan sharing aja ya sesuai pengalaman kita gimana kita menghadapi kesehatan mental pada diri kita dalam dunia perkuliahan sih. Mungkin kayak gitu aja ya. Iya, singkatnya. Singkatnya kayak gitu. Gimana mungkin respon dari Lala? Ya, kalau ngomongin tentang kesehatan mental ya, apalagi kita sebagai seorang mahasiswa, itu pasti kan dimana kita ini bukan lagi masanya untuk main-main kayak zaman-zaman kita SMP, SMA. Di sini tuh kita lebih tekanannya lebih banyak, terus tanggung jawabnya juga lebih banyak. Kemudian tantangan kita di sini sebagai seorang mahasiswa adalah bagaimana cara kita menjaga mental kita agar tetap sehat. Iya, betul. Ya, itu nanti akan kita bahas. Dan juga mungkin kita sharing-sharing seputar pengalaman kita, apa yang sudah kita alami, kemudian bagaimana cara kita menjaga mental kita. Iya, betul. Oke, ngomong-ngomong tentang tadi Kak Lala menyinggung tentang tekanan ya. Kayak kita sebagai mahasiswa itu ada yang namanya tekanan akademik. Dia tuh bisa berupa kayak target IPK, skripsi, tugas-tugas, UAS dan lain, itu kan sangat banyak ya. Dan itu tuh adalah menurut saya tuh sumber stres utama jadi seorang mahasiswa. Nah, menurut kakak-kakak ini bagaimana? Apakah setuju dengan persepsi itu? Atau mungkin memiliki cerita stres kayak, aduh IPK aku turun nih, kayak gitu. Gimana? Mungkin dari Kak Lala dulu. Kalau dari aku sendiri ya, tekanan akademik ya, pasti kan masih seputar kayak tugas, IPK, kemudian deadline, ya seputar itulah. Karena aku sekarang masih menempati semester 3, dimana sesuai dengan pengalaman aku,
ya apa yang sudah aku lewati dari Iya. semester 1, 2 dan 3 itu sebenarnya tidak terlalu apa ya? Masih Tidak terlalu belum masih kerasa ya, iya, belum masih belum kerasa. kerasa. Jadi kayak masih ya aku enjoy aja Mm-mm. dengan tugas dan juga apa namanya? Deadline ya masih enjoy aja gitu. Kalau dari aku sendiri ya, mungkin dari Kak Zangki ya. Karena Kak Zangki ini Udah sudah semester semester 5 tua Semester ya, ya. mulai Iya. semester tua nih. Jadi kalau menurut saya memang kan banyak ya tagline tentang semakin semester itu kalau semakin tua juga semakin nambah stresnya. Iya, Nah betul. itu memang saya alami. Jadi mungkin Lala sendiri masih merasakan oke saya masih di semester 3, belum ke semester 4, belum ke semester 5. Nah saya pun juga merasakan hal yang sama di awal-awal semester 1, semester 2 itu semuanya kayak it's normal bagi Masih saya. agak santai ya. Tapi memasuki semester 4 wah ini makin berat ya ternyata. Semakin ke semester 5 semakin kayak aduh ini sih yang dinamakan mental harus dijaga itu memang kayaknya dari semester 5. Karena jujur di semester 5 ini kayak semua jadwal perkuliahan itu padat banget kan. Mulai dari Senin sampai Jumat itu benar-benar full, belum lagi kegiatan kita yang di luar itu juga full penuh, belum lagi nanti apa ya? Ya kita juga ada tambahan-tambahan yang lain lah mungkin kayak kita juga perlu apa jajan tambahan bahasanya kayak gitu. Jadi kayak kita mengusahakan itu semua sehingga di semester 5 ini baru kerasa banget. Jujur tapi saya juga setuju dengan apa yang dikatakan Mbak Via tadi terkait apa namanya sumber tekanan mahasiswa itu termasuk akademik ya, termasuk IPK. Jujur saya juga menjadi salah satu mahasiswa yang ketika IPK turun itu yang sangat ya turun gitu. Jadi kayak masih ada rasa yang menggebu untuk jangan sampai IPK itu turun. Nah, itu mungkin juga salah satu menjadi faktor terganggunya kayak kesehatan mental itu sangat setuju dengan statement yang seperti itu tadi. Dan kadang juga deadline yang sangat ketat. Nah, itu tiba-tiba banget tugas hari ini selesai hari ini, malam ini harus selesai. Nah, itu juga kadang bikin kita itu yang bebannya sudah berat, kemudian ada yang tekanannya seperti itu mungkin semakin berat. Sangat setuju dengan statement bahwa apa namanya tekanan dari akademik juga itu sangat membikin kesehatan mental kita itu kayak perlu dipertanyakan. Lagi sehat nggak sih gitu. Tapi kalau ngobrol tentang apa namanya penurunan IPK itu menurut saya ya, itu tuh bukan karena ya IPK turun pasti kita kayak mikir, aduh ini aku salahnya di mana ya kayak gitu. Itu tuh bikin stres sih emang. Tapi kayak kita tuh kadang kurang bersyukur ya kan. Iya. Sebenarnya masih ada kayak kalau kita melihat ke atas ataupun melihat ke bawah pasti ada yang di bawah kita. Tapi ya itu kita menyesal kepada diri kita sendiri, kok aku nggak bisa sih mempertahankan apa namanya IPK aku yang kemarin kok malah turun, kenapa kayak gitu. Itu kan sebenarnya yang bikin kita tuh pusing, kayak pikiran kita jadi bikin kita stres kayak gitu. Jadi itu teman-teman itu juga menjadi faktor perbandingan dengan teman. Itu sebenarnya juga faktor Itu tuh mempengaruhi kesehatan mental kita sebenarnya. Jadi kayak wah teman saya makin naik nih IPK-nya, kenapa kok saya semakin turun? Nah, perbandingan seperti itu yang bikin kayak kita tidak menjadi diri kita sendiri. Dan akhirnya mental kita ini kayak perlu dipertanyakan karena zaman sekarang ya, apalagi kita Gen Z nih yang dibahas selalu, aduh mental kena nih, aduh mental lagi nggak aman nih kayak gitu kan. Kebanyakan memang seperti itu. Jadi perbandingan dengan teman, membandingkan diri kita dengan orang lain itu sebenarnya juga mempengaruhi mental kita, kesehatan mental kita. Jadi jangan sampai itu terjadi untuk teman-teman. Kalau hanya sekedar informasi, oh IPK teman saya segini nih dan saya segini, ya sudah dianggap kayak berarti kalau memang dia lebih tinggi dari IPK kita ya kita berusaha untuk apa namanya memperbaiki diri kita. Tapi kalau memang masih di bawah kita ya sudah kita harus bersyukur dengan itu. Iya betul. Saya rasa kayak gitu sih. Kalau menurut Anda gimana tentang IPK itu? Kalau ngomongin tentang IPK nih, dari aku sendiri, aku sebenarnya tipe orang yang nggak pemikir kayak Kak Zangki dan Kak Vio masalah IPK ya. Kayak walaupun turun ya aku syukuri. Kalau misalkan ya aku ngelihat IPK temanku lebih apa namanya lebih besar, lebih bagus daripada punya aku jadikan temanku ini sebagai acuan. Dia bisa berarti aku juga harus bisa. Betul. Gitu. Wow. Iya kalau aku kayak gitu sih. Tapi apa ya namanya? Aku masih selalu bersyukur lah terhadap apa yang aku
capai sekarang. Iya. Hmm. Ya Emang. intinya bersyukur ya. Nah, itu salah satu berarti untuk menjaga kesehatan Kesehatan mental. mental. Iya. Ini Itu udah bersyukur. dijawab nih ya kan Jawab teman-teman. Satu. Terus ini kita kan mahasiswa nih. Mm-mm. Contohnya sebagai aku itu perantau, Mm-mm. ya kan. Mungkin kalau Zangki asli Sama Surabaya. dong. Sama dong. Sekarang juga jauh dari orang tua. Sekarang kita bertiga jauh dari orang Jauh tua. dari orang tua. Nah, ada salah satu sumber stresnya mahasiswa itu masalah ekonomi dan tuntutan keluarga. Betul banget. Nah, apakah kalian itu setuju dengan hal itu? Gimana lah? Kalau saya sendiri ya, karena saya anak pertama, jujur Waduh. orang tua tidak nekan, orang tua tidak pernah memberikan saya batasan kamu harus seperti ini, kamu harus ada di standar ini, tidak pernah. Tapi saya merasa bahwa saya anak pertama itu ya harus melalui apa ya, bahasa Jawanya itu babat alas. Oh, Iya. Ya kan, jadi kayak memulai sesuatu yang belum pernah dimulai oleh saudara-saudara kita, kayak gitu. Nah, bahkan kita tuh yang ini saya pengalaman saya pribadi ya, itu sering saya dibuat perbandingan dengan adik saya, kayak gitu, adik-adik saya. Jadi kalau adik saya mungkin belum bisa mencapai sesuatu ya yang dibuat contoh kita. Nah, itu mungkin yang menjadikan kayak itu sebuah tekanan gitu loh bagi saya, kayak gitu. Walaupun secara apa ya, eksplisit ya, nggak disampaikan sama orang tua, tapi itu sebagai, menurut saya itu sebuah tekanan bagi saya, kayak gitu. Karena ya itu tadi anak pertama, terus lagi kayak salah satu dari saudara-saudara yang juga merasakan salah satu dari banyaknya keluarga yang merasakan duduk di bangku perkuliahan juga, otomatis kan kayak wah ini apa namanya, ekspektasi dari keluarga, dari saudara-saudara memang cukup tinggi, kayak gitu. Itu yang menjadikan tekanan, dan kayaknya itu juga harus diminimalisir untuk teman-teman semuanya supaya kesehatan mental tetap terjaga. Kalau menurut saya kayak gitu. Lala sendiri. Kalau Lala kan jauh banget ya, dari mana? Aku aslinya Kebumen, Jawa Tengah. Oh, Jawa Nah, ya. Tengah. Iya. Itu jauh dari orang tua, pasti jarang pulang juga. Iya, jarang. Tapi apakah ada tekanan dari keluarga buat kayak kamu nanti kedepannya tuh harus gini, kalau jadi mahasiswa tuh gini gitu. Oke. Aku kan sama ya kayak Kak Zangki, Mm-mm. anak perempuan pertama. Pertama. Dan aku kebetulan punya 3 adik. Mm-mm. 3 adik. Dan sebenarnya dari orang tua itu, orang tua aku alhamdulillah bukan tipe yang suka apa namanya, Menekan ya. menekan. Kayak mereka selalu membebaskan aku Mm-mm. mencari jalan sendiri. Heeh. Tapi tetap Bahkan dalam koridor. iya, tetap dalam koridor. Intinya selama aku mampu silahkan. Mm-mm. Kalau orang tua aku tuh begitu. Sama juga kayak Kak Zangki tadi, bahkan adik-adik aku itu selalu dibandingkan dengan aku. Iya, Kayak pasti. iya pasti kan. Iya. Tapi untungnya aku nggak pernah dibandingkan sama tetangga-tetangga. Kan biasanya kan Iya, ada kan yang kayak gitu, tapi alhamdulillahnya aku enggak sih. Ya, alhamdulillah. Paling tidak kesehatan mental yang dari tetangga-tetangga julid itu enggak. Iya, ada. betul Ada. banget. Mm-mm. Paling anak tetangga yang dibandingin sama kamu. Nah, itu bisa jadi sih, bisa jadi, Iya bisa kan? jadi. Aduh. Terus apa ya? Aku tuh selama di perkuliahan ini tuh kalau ngomongin tentang tekanan dari orang tua ya, sama sekali kayak ya nggak pernah kepikiran masalah Mm-mm. orang tua Nggak itu pernah harus ini, nuntut nggak ya, pernah nggak pernah nuntut. nuntut ya. Jadi aku ya kayak ya udah nggak ada tekanan dari orang tua, tapi mungkin bagi sebagian mahasiswa yang orang tuanya itu menekankan mereka untuk jadi seperti ini itulah, inilah yang harus dihindari. Maksudnya bagaimana cara kita sebagai mahasiswa menyikapi hal tersebut ketika kita ditekan oleh orang tua kita, Iya, betul. gitu. Ya kalau memang tuntutan orang tua atau saudara atau keluarga itu memang sangat mempengaruhi kesehatan mental bagi mahasiswa sih menurutku. Iya. Jadi biarkan kita enjoy dengan perjalanan kita sendiri, biarkan kita enjoy dengan perkuliahan kita sendiri. Yang pasti apa namanya, yang mungkin perlu ditanyakan nih oleh orang tua, keluarga itu kayak bagaimana progresnya, apa tetap dalam kondisi yang baik, yang aman. Itu mungkin yang perlu dipertanyakan, karena tidak semua anak yang anak itu mudah bercerita ke orang tua. Kadang Iya. seperti itu. Iya. Kadang memendam dengan sendirinya, kayak gitu, tanpa sepengetahuan orang tua. Di depan orang tua terlihat baik, terlihat normal, tapi kenyataannya di belakang orang tua dia hancur-hancurnya. Itu banyak terjadi. Jadi mungkin pesan juga untuk orang tua kami, orang tua yang ada di luar sana,
dikurangin deh, apa namanya, kayak tekanan kepada anak atau apa namanya, sebenarnya kita itu memang harus punya visi ya, punya tujuan ya, tapi jangan yang sampai ditekan banget, karena itu sangat mempengaruhi ketika kita ada di bangku perkuliahan kayak gitu. Iya kalau anak itu akan menjalaninya dengan baik. Nah kalau anak itu nantinya akan apa ya, nyeleweng bahasanya, akhirnya aduh aku udah stres, aku udah keluar aja. Aku pamitnya tetap ke kampus tapi ujung-ujungnya nggak ke kampus. Nah itu yang menjadi problem nantinya bagi orang tua yang ada di luar sana. Itu menurut saya. Bahkan kadang ada ya beberapa orang tua yang misalkan nih anaknya itu dia minatnya di bidang A, tapi orang tuanya memaksa anaknya ini untuk berjalan di bidang B. Ya, Sehingga kayak kita yang menjalani itu jadi kayak yang gak maksimal gitu. Iya, Itu sih. benar-benar. Ada juga orang tua tuh yang kayak malu misalkan anaknya tuh nggak kuliah. Jadi ekonominya baik, tapi apa namanya, anaknya tuh sebenarnya tidak minat untuk kuliah, tapi dipaksa kuliah. Itu juga sebenarnya salah satu sumber paling stres. Soalnya mahasiswa yang dipaksa kuliah oleh orang tuanya itu pasti dia pertama dari hatinya udah nggak jalan. Iya betul. Udah nggak, maksudnya Nggak ada apa namanya, keinginan iya memang. nggak ada Nggak ada keinginan, niat. jadi ya wes kayak ngerjain tugas itu, aduh ini harusnya tugas yang dikerjain orang tua aku nggak sih, Iya. ya kan. Akhirnya dia malas-malesan Iya. dalam dunia perkuliahan. Aduh, itu yang sangat saya sayangkan ketika melihat teman-teman ya. Ini pengalaman juga teman-teman sekitar itu, kalau yang sampai ada yang dikasih tugas apa itu kayak dia tuh malas-malesan ngerjainnya atau nggak ada semangat gitulah. Itu kayak ini apa sih problemmu kok sampai yang seperti itu? Nah, itu bisa jadi salah satu faktornya itu tekanan dari orang tua. Nah, itu juga. memang perlu dihindari banget, dan paksaan lah bahasanya, paksaan. Sehingga dia ya wes yang penting kuliah tuntas kayak. Nah, itu sangat disayangkan karena di dunia perkuliahan ini beribu-ribu ilmu, berjuta-juta ilmu bisa kita dapat kok dengan tetap menjaga kesehatan mental kita. Iya, betul. Ngomong-ngomong tentang keadaan keluarga, tekanan keluarga atau bagaimanapun itu, ada beberapa mahasiswa tuh yang kayak semangat belajarnya tuh tinggi. Dia pengen kuliah, akhirnya keterima di kampus atau di mana gitu ya kan, di universitas, bisa merasakan dunia perkuliahan. Tapi tidak beruntung di masalah ekonomi. Oh iya. Apalagi sebagai perantau ya kan. Itu tuh kayak bayar kos, belum nanti makannya gimana. Terus kayak perlengkapan kuliah itu. Betul. Kendaraan. Itu teman-teman. Itu tuh juga apa namanya? Faktor yang mempengaruhi ini kesehatan mental kita ya juga. Karena kita kayak mikir gitu. Aduh, bulan ini dikirim nggak ya? Iya. Aduh, uang kos bulan ini aman nggak ya? Terus kadang tuh juga mikir kasihan ke orang tua yang supply semua dana itu. Betul. Itu tuh bikin stres dan malah nanti akhirnya berhenti di tengah jalan. Udahlah, nggak, mungkin rezekinya nggak kuliah gitu. Akhirnya dia kerja kayak gitu. Itu tuh gimana menurut kalian? Saya tanggapin dulu ya Lala, boleh ya? Iya silakan. Jadi ini sesuatu yang menarik karena banyak sekali di luaran sana calon-calon mahasiswa yang dia itu kayak sudah ada keinginan yang tinggi, cukup tinggi, bahkan sampai ada yang diterima, tapi ternyata orang tua tidak support karena apa? Faktor ekonomi yang tidak mencukupi. Nah, sebenarnya teman-teman, semuanya itu harus dikomunikasikan dengan orang tua dari awal kita mau mendaftar. Kesalahan dari anak-anak mahasiswa yang akhirnya kayak tekanannya tuh dari segi ekonomi itu karena tidak mengkomunikasikan dengan orang tua. Ya daftar, asal daftar aja tanpa komunikasi dan tanpa cari tahu nantinya ketika saya kuliah di sini kira-kira bayarnya berapa ya, kayak gitu. Nah, itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Karena ini pengalaman saya lagi nih. Saya pernah gagal di dunia perkuliahan juga kan. Sebelumnya saya ada di salah satu universitas dan akhirnya memutuskan berpindah ke UINSA sendiri. Itu ya karena memang faktor komunikasi yang tidak baik, bahasanya kayak gitu. Jadi kurangnya informasi, kurangnya komunikasi yang saya jalin dengan orang tua, orang-orang terdekat yang menyarankan saya untuk berada di dunia perkuliahan. Nah, itu sangat mempengaruhi. Jadi
solusi yang pertama itu memang komunikasi dengan orang tua. Benar. Ini loh Bu, informasinya seperti ini loh ya, informasinya seperti ini, biayanya kurang lebih seperti ini. Terus kalau saya hidup di sana per bulannya kurang lebih seperti ini. Itu kalau dikomunikasikan lebih enak dengan orang tua. Nah mungkin nantinya orang tua mungkin ngasih solusi nih yang terbaik. Orang tua pasti inginnya yang terbaik Baik kok buat dengan anaknya ya. dengan anak-anaknya. Tapi harus kita komunikasikan. Nah, dengan adanya pengalaman saya waktu itu, ketika saya mau masuk Winsa supaya tidak jatuh di lubang yang sama, bahasanya kayak gitu. Jadi saya semuanya komunikasikan. Saya cari informasi tentang program studi yang saya jalani sekarang, termasuk kampus yang saya duduki sekarang di Winsa ini. Itu saya benar-benar cari informasi dan saya komunikasikan dengan orang tua. Kira-kira orang tua setuju atau tidak? Karena waktu itu memang orang tua saya tahu di universitas sebelumnya itu memang saya sering stres, kemudian tugas yang menumpuk yang tidak bisa saya kerjakan dengan baik. Sehingga orang tua memutuskan ya sudah kalau memang kamu berniat untuk berpindah kampus, maka kami izinkan. Tapi dengan catatan kamu sudah tahu nantinya itu seperti apa dan kamu akan menyanggupi atau tidak. Kayak gitu. Jadi komunikasi dengan orang tua itu penting. Supaya nanti kita ketika sudah masuk di universitas nggak kayak ngerasa aduh aku tidak disupport sama orang tua. Nah itu salah. Karena kita yang tidak komunikasi dengan orang tua. Mungkin ada sih memang yang tidak disupport, tapi kebanyakan yang saya ketahui ya seperti saya, kurangnya komunikasi dengan orang tua dan orang-orang terdekat di antara kita kayak Iya. gitu. Itu yang menjadi problem kenapa kok akhirnya mereka tidak tidak bisa akhirnya merasakan kuliah dengan baik atau bahkan tidak bisa masuk ke universitas yang mereka inginkan karena memang tidak dikomunikasikan dari orang tua. Iya, Dan gitu. teman-teman kalau masalah biaya jujur ya, pemerintah itu tidak habis-habis memberikan Beasiswa. beasiswa kepada anak-anak yang sangat membutuhkan pendidikan. Itu yang saya ketahui nih. Ini mungkin bisa diralat sama teman-teman kalau memang ada Iya, kenyataan yang lain bisa. banyak kok. Saya juga kuliah menggunakan beasiswa. Iya. Nah itu kan salah satu kalau kita komunikasikan, kalau kita Iya, cari dan informasi, informasi. itu pasti kita bisa kok akhirnya kita Iya. kuliah dengan dibiayai Beasiswa. beasiswa, bisa dari pemerintah, bisa dari swasta atau dari manapun itu, peluang itu banyak Banyak sekali. banget. Tinggal kita mau ambil atau tidak. Itu teman-teman. Komunikasikan dengan orang tua. Jangan sampai tiba-tiba nyeludur, aku udah daftar, aku udah diterima nih Bu, tiba-tiba di universitas yang cukup besar biayanya UKT-nya dan mahal. UKT-nya mahal, terus biaya hidup di kota itu cukup lumayan. Lumayan. Nah itu malah bukan kita yang tertekan ya, nanti orang Orang tua tua juga yang ikut juga tertekan sih tertekan kalau di menurut rumah. saya. Iya, betul. Iya itu terkait biaya ataupun bagi teman-teman yang belum berkesempatan untuk Iya. bisa duduk di bangku perkuliahan. Iya, benar. Lala, Iya. ada tanggapan? Mungkin selain komunikasi yang baik antara seorang anak dan orang Orang tua, tua. kita ya sebagai seorang anak juga ya perlunya mencari tahu, kayak bukan mencari tahu sih, perlunya kita kan sebagai anak tahu ya berapa penghasilan orang tua kita. Gimana Terus kita kondisi tuh ekonomi. jadi kita harus bisa menyesuaikan. Oh iya betul. Betul Benar, kan? Betul. Menyesuaikan kira-kira dengan penghasilan orang tuaku yang segini, mereka mampunya ngebiayain aku tuh di kampus mana sih, Mana yang sih? dengan Betul. biaya yang seberapa sih gitu. Jadi juga kalau kita ngeliat sekarang ya kan nggak sedikit dari mahasiswa, bahkan sudah banyak ya Iya. mahasiswa yang mereka itu kuliah tapi sambil kerja. Bekerja, iya, betul betul. sekali. Aku salut banget sih sama mahasiswa yang mereka itu kuliah Pagi sampai siang kuliah, terus sore habis itu sampai malam masih kerja. kerja. Luar Karena biasa. mereka ya aku aja ya sebagai seorang mahasiswa yang nggak nyambi Bekerja. kerja, aku tuh ngerasanya udah kayak ya udah padat jadwalnya. Iya, Jadi kayak betul. cara mengatur waktu itu juga udah mulai susah. Tapi banyak sekali mahasiswa-mahasiswa sekarang itu yang mereka kuliah sambil kerja. Itu kan juga bisa mengurangi tekanan mereka terhadap kondisi ekonomi mereka kan. Betul. Tetapi kembali lagi Dia kepada mampu atau tidak ya? ya mampu atau tidaknya dia memanajemen waktu. Kalau misalkan dia kuliah iya, kerja iya, tapi nanti tidak mampu, itu kan juga akan berdampak pada kesehatan mentalnya lagi. Dia tertekan, makin tertekan. Iya, Udah makin tertekan, tertekan. makin tertekan. Iya. Kita memang harus lihat kondisi kita berarti ya. Iya. Tapi menurutku di zaman sekarang, apalagi kita Gen Z ya, Mm-mm. ini tuh semua informasi tuh udah ada untuk Iya, masalah pasti. masalah ekonomi ini. Betul.
pinter-pinternya kita sebagai mahasiswa nyari beasiswa, Iya. nyari cuan tambahan, Ya, bisa freelance atau betul. gimana. Ya ngambil yang hari Sabtu Minggu kerja juga Boleh. boleh, ya kan, biar gak nganggur di kosan. Hitung-hitung uangnya buat bayar kosan Betul. teman-teman. Banyak kok ya sekarang kerja yang Iya, freelance banyak gitu, banget. banget. Yang penting scroll aja. Ada Kalian niat ada pasti. niat, heeh. Terus lagi cari informasi. Pasti. Udah, kalau udah itu Iya. ya sudah. Dan mampu kata Lala Iya. tadi. Kalau nggak mampu, aduh, itu makin nambah tekanannya. Malah makin berantakan. Iya, betul. Tapi percaya aja nggak sih kalau misalkan hal baik itu pasti ada jalannya. Pasti. Pasti, ya Percaya kan? banget. Percaya aja. Gimana pun keadaan orang tua kita pasti ada aja. Apalagi buat hal baik, yaitu pendidikan buat Iya, anak. Nah, menuntut betul. ilmu Pasti ya. ada aja. Betul. Rezeki itu pasti ada. Pasti aja. ada. Pasti ada aja, ya kan. Terus ngomong-ngomong ya nih teman-teman, kayak kita sebagai mahasiswa ini tuh kalau kayak kita tuh lagi mekar-mekarnya kalau misalkan diibaratkan sebagai bunga. Kayak di umur kita segini pasti lagi senang-senangnya bergaul, ya kan. Iya. Dari perkuliahan ini kita banyak kenal orang, kenal teman-teman baru, relasi baru dan sebagainya. Ada nggak sih kalian tuh kayak punya circle tersendiri? Lala dulu deh. Kalau ngomongin circle itu nggak punya ya. Maksudnya aku tuh orang yang bisa berbaur. Jadi, Social butterfly. maksudnya aku tuh gabung ke kelompok A bisa, ke kelompok B B bisa, bisa, dan gitu. juga ke kelompok C bisa. Tapi teman-teman, fun fact ya, kalau dari pengalaman aku sendiri, aku tuh dulunya seorang introvert. Aduh, nggak percaya. Nggak percaya tapi Bukan Tapi iya sih. introvert dalam apa ya? Iya, maksudnya tahu, kan paham. aku tuh semester 1, semester 2 itu hampir nggak punya kenalan Iya, sama sama sekali. iya, Ya terserah kalian mau percaya atau tidak, tapi Percaya. fakta lapangannya adalah seperti itu. Karena apa ya, aku semester 1 dan semester 2 itu masih apa ya namanya ya, adaptasi sama lingkungan. Iya, Dan betul. aku tuh bener-bener gak punya kenalan sama sekali. Cutting nih, aku kan dari prodi sastra Arab ya. Cutting yang aku kenal itu bisa dihitung pakai jari. Iya. Entah 2 atau 3, aku lupa. Tapi bener-bener nggak punya kenalan itu. Karena apa? Karena aku tuh pernah nemu sebuah kata-kata itu lewat di reels IG aku. Intinya aku gimana ya? Intinya tuh gini, jangan nyari relasi ketika kamu itu nggak punya skill. Iya, betul. Tapi kembangkan dulu skill kamu, nanti relasi yang berkualitas akan datang kepada Datang. kamu Iya, sendirinya. betul. Dan itu Betul. memang benar adanya. Dan terjadi ya. Dan terjadi, benar. Jadi ketika aku mulai mengasah skill, bakat dan kemampuan aku, relasi-relasi yang berkualitas itu datang Betul sendirinya. lagi, betul. Iya. Gitu sih. Tapi aku bukan orang yang ini kok, bersirkel. Intinya aku tuh kayak bisa masuk ke kelompok A, kelompok B, kelompok C. Intinya kepada semuanya tuh aku bisa berteman. Berarti nggak ada yang spesifik banget kelompokku ini loh, gitu. Nggak ada ya? Nggak ada. circle-nya Lala CS gitu. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak. Nggak ada ya. Kalau Kak Zanki sendiri gimana? Kalau saya, sebentar, saya jawab dulu Lala tadi. Percaya nggak kalau Lala introvert? Percaya. Buktinya waktu itu kami pernah mengikuti sebuah perlombaan, kami satu panggung, dia juara, saya juga waktu itu. Tapi kita tidak yang saling mengenal satu sama lain, padahal kita dari fakultas yang sama kayak gitu ya. Kayak aneh banget, baru tahu kalau loh ternyata kamu ya yang kemarin ikut lomba dan juara gitu. Iya lagi, kita sama gitu. Jujur memang sama, saya dengan Lala itu sama. Memiliki jiwa introvert, walaupun kebanyakan teman-teman yang sekarang tuh tidak percaya dengan hal itu. Kalau circle sendiri nggak ada ya saya, karena dari SMP ya, ini saya cerita dari SMP. Teman saya tuh ya itu tadi mungkin kayak Lala, bukan kayak Lala, karena saya nyari yang berkualitas, benar-benar berkualitas, teman-teman yang berkualitas, karena mempengaruhi loh teman-teman yang nggak berkualitas itu. Sebenarnya gitu ya, mohon maaf teman-teman yang tidak berkualitas. Nah, teman dari SMP saya yang awet, ternyata sampai sekarang itu ya 1, 2 gitu aja bisa dihitung jari.
Terus di SMK saya mulai diajak organisasi. Nah itu jadi jiwa saya itu kayak terbelah gitu loh antara introvert dan ekstrovert karena tuntutan jadinya saya ekstrovert, yang tidak tuntutan ya tetap introvert seperti umumnya orang-orang introvert kayak gitu. Teman juga bisa dihitung jari, jadi nggak ada circle yang khusus, terutama di dunia perkuliahan ya. Tidak ada juga, mungkin saya juga mempraktekkan yang apa Lala sampaikan, walaupun saya tidak melihat quotes itu, tapi saya juga melaksanakan hal itu. Perbaiki skill kita dulu, asah skill kita dulu, relasi yang berkualitas itu akan dekat dengan kita. Itu sih kalau yang secara khusus, karena capek ngadepin teman-teman yang kayak apalagi yang toksik ya. Iya, Aduh, benar. itu capek banget hadapin teman-teman kayak gitu. Jadi perlu kita jaga kesehatan mental kita dengan cara itu tadi, perbaiki skill. Nanti dengan kita memperbaiki skill dan kita berada di level yang cukup baik, jadi nanti teman-teman yang baik itu yang akan berada di samping-samping kita. Kayak gitu sih. Nah, iya kan tadi balik lagi kayak nggak semua pertemanan itu baik, Iya, ya. Nggak semua betul. pertemanan itu sehat. Bahkan ada dalam suatu pertemanan atau circle kayak gitu ya, merendahkan temannya, Nah itu. tidak percaya kepada temannya, terus kayak kadang pun membohongi temannya. Betul. Bahkan ada grup di dalam grup Nah. gitu loh. Itu tuh bikin dunia mahasiswa itu jadi kayak acak-acakan gitu. Iya. Pikiran kita yang seharusnya udah pusing nih di tugas, kita tuh pengen apa namanya sembuhnya ya dari pertemanan itu, Iya, dari circle itu, betul, ternyata betul kok sih. malah tambah stres gitu ya kan. Jadi benar kata Kak Zaki tadi, pilih teman yang sehat-sehat saja. Kayaknya saya sama Vio pernah ngalamin. Oh, Jadi kita tinggalin yang Iya, jadi- merusak kesehatan iya. mental, karena bukan ngerusak kesehatan mental loh Vio. iya, Tapi ngerusak juga semuanya. ngerusak semuanya, termasuk menghambat perjalanan Perjalanan kita yang kita. mau berkembang kayak Iya, gitu. benar-benar. Apa ya bahasanya tuh, orang yang punya mental kepiting gitu loh. Iya. Jadi kalau kita maju selangkah dari dia, mereka itu yang akan Nyapit kita biar kita berada di setingkat yang sama dengan sama dia. dengan dia. Itu aduh capek banget Capek banget, ngadepin sumpah. orang-orang kayak gitu. Itu capek banget 2 semester ya kita, tapi Iya. alhamdulillahnya bisa keluar. Intinya kalau mau sehat keluar. Ya, Maksudnya bukan keluar, cari memang yang bisa menerima kalian, Iya. cari yang sekiranya itu baik untuk kalian kayak gitu. Itu kayak lepasin aja kayak gitu. Maksudnya hal nggak sehat itu ya udah, kalau misalkan dia nggak mau ninggalin kita, kita yang ninggalin. Iya. Gitu. Karena pengaruh banget. Setelah pengaruh saya banget. kita coba upgrade diri, terus upgrade pertemanan, rupa-rupanya kita juga malah semakin bisa mengepakkan sayap kayak gitulah. Jadi ini pelajaran juga buat Lala. Iya, Hati-hati. siap-siap. Jadi harus berani ninggalin teman-teman yang kayak gitu gitu loh. Supaya Jangan mentalnya dipertahankan. sehat kayak gitu ya kan. Gitu teman-teman. Ini lucu ya ceritanya. Itu pengalaman pribadi Pengalaman semua pribadi teman-teman loh. ya. Kita tidak menggurui, tapi kita berbicara tentang pengalaman. Dan kalau teman-teman merasa pengalaman ini relate dan sama dengan yang dialami oleh teman-teman, ya kita sharing. Bener-bener. Terus ngomong-ngomong tentang kesehatan mental lagi ya kan. Di era sekarang itu aku denger nih, tapi aku untungnya aku tidak merasakan ya. Ada yang namanya krisis identitas. Terus kebingungan masa depan, kayak mahasiswa tuh harusnya sebelum jadi mahasiswa kita tuh sudah harus menentukan kita tuh mau jadi apa sih. Kita kuliah di jurusan ini, kita tuh mau jadi apa. Tapi masih ada aja ternyata yang udah nyemplung ke dunia ini tapi masih bingung, masih nanya nih, aduh aku nanti lulus kerja apa, aduh aku nanti lulus gimana ya, terus aku gimana ya mau kerja apa, kayak gitu. Itu menurut kalian gimana teman-teman? Apakah kalian merasakan yang namanya krisis identitas itu apa tidak? Saya dulu apa Lala dulu? Silakan. Ayo, silakan. Oke. Jadi Kak kalau Zaki dulu kalau deh. kalau menurut saya kalau saya tidak ya. Alhamdulillah belum pernah merasakan yang namanya krisis identitas. Yaitu yang saya sampaikan, saya semua setelah mengalami hal yang tidak mengenakan dalam hidup saya waktu itu, dan akhirnya beralih ke sini mencoba nata lagi. Itu setelah dikomunikasiin ya pasti kita punya tujuan ya, dalam berkomunikasi dengan orang tua ya kita pasti punya tujuan. Nah itu mungkin yang akan saya jadikan patokan.
kayak gitu. Jadi nggak yang bingung krisis identitas, ini saya mau kemana ya arahnya kayak gitu, itu nggak pernah yang sampai kayak gitu, karena memang ya sudah mantep kepengennya di sini sesuai dengan apa yang saya inginkan, maka ya akan saya ketahui nanti outputnya kayak gimana kayak gitu. Bahkan ini sih yang menurut saya yang sangat disayangkan itu teman-teman di sekitar masih ada loh yang bukan untuk masa depannya aja, tapi untuk kehidupan dia di kampus pun kayak kadang tuh yang masih mikir gitu loh, kayak ala wis nanti juga jadi apa, ada yang sampai Ada ya. sekarang yang sampai kayak gitu tuh ada. Ya udah wis Iya. ngapain juga aku semangat dalam misalkan ngerjakan tugas atau apapun itu, dia yang kayak ikut-ikutan. Nah itu yang sangat merusak sebenarnya tatanan masa depan kita. Bahasa saya kayak gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi dengan teman-teman. Kalau sudah masuk ke jurusan yang diinginkan, masuk ke universitas yang diinginkan, berarti sudah tahu outputnya nanti akan kemana dan arah saya ini nanti akan kemana, itu harus diketahui. Jangan yang sampai jadi mahasiswa yang ikut-ikutan, terus lagi nggak punya jati diri, bahasanya nggak punya jati diri. Itu jangan banget. Itu karena akan nanti menghambat langkah kita di kedepan harinya, kayak semuanya udah kayak aku udah selesai, aku udah kayak gini, tapi ternyata kamu masih loh, aku kok masih di sini ya, kayak gitu. Nah itu jangan sampai terjadi. Itu merusak tatanan kita. Kalau Lala sendiri gimana? Kalau dari aku ngomongin krisis identitas, seharusnya, sebaiknya dan sewajarnya bagi seorang mahasiswa sebelum mereka menentukan akan di mana mereka kuliah, di jurusan apa, itu ya memang harus lebih tahu minat dan bakatnya itu di mana. Betul. Sebelum menentukan mereka akan ngambil jurusan apa nih. Jadi biar ketika mereka sudah masuk di jurusan itu, mereka udah nggak bingung-bingung lagi sampai bertanya-tanya, aku masuk sini tuh mau jadi apa gitu. Tapi kalau dari aku sendiri, sebenarnya masalah krisis identitas, kalau aku ya pengalaman aku sendiri, aku tuh memang sudah tahu lah jati diriku itu seperti apa, kemudian aku minatnya di bidang apa. Jadi tinggal ketika kita sudah masuk perkuliahan, kita mengembangkan skill tersebut, kalau bisa kayak cari skill yang lain gitu. Nambah skill. Ya, nambah skill. Jadi nggak usah bingung-bingung nanti kita keluar mau jadi apa gitu, karena kita udah punya skill. Kan sekarang udah nggak zaman ya, kayak misalkan kita masuk nih di jurusan sastra Arab, maka kita harus jadi guru bahasa Arab gitu. Itu kan betul. udah nggak zaman kayak gitu lagi. Karena banyak sekali mahasiswa yang istilahnya ketika mereka sudah lulus itu melenceng, mereka kerjanya itu melenceng dari jurusan itu. Nah itu kan banyak. Ya tergantung diri kita sendiri sih. Kalau aku itu lebih di perkuliahan ini lebih fokus untuk upgrade skill, terlepas mau jadi apapun itu nanti. Kalau kita sudah memiliki skill yang memang benar-benar bisa kita andalkan, itu udahlah, kita nggak usah khawatir mau jadi apa. Betul nanti. banget. Intinya niat kita di sini adalah untuk mencari ilmu. Betul. Ini ada nih kayak baca nih aku tanda-tanda gangguan kesehatan mental. Yang pertama tuh sulit tidur atau tidur berlebihan, terus ada tidak punya energi, menarik diri dari dunia pertemanan, hilang minat belajar, cemas berlebihan, mood tidak stabil, dan merasa tidak berharga. Kalian setuju nggak? Iya. Setuju banget. Adakah dari poin-poin tadi yang aku sebutin kalian merasakan? Kalau kalian merasakan berarti kalian juga tidak sehat, teman-teman. Gimana lah? Merasakan sih, aku rasa kayak Tapi yang nggak full semua. Iya, semuanya. Beberapa poin yang telah disebutkan tadi ya emang pernah, pasti semua mahasiswa itu pastilah Merasakan, wajar. Merasakan, wajar iya, banget. pasti merasakan. Tapi kalau dampak gejala-gejala tadi itu tidak diatasi, dampaknya itu besar. Apa namanya ya? Penurunan nilai terutama, terus burn out. Iya kan? Hubungan juga nggak baik. Iya, nggak baik. Pokoknya semuanya harus diatasi, teman-teman. Kita di Winsa ada lembaga ini kan, kesehatan itu ada nggak sih? Ada. Terus di setiap fakultas itu ada yang namanya kayak konselingnya sendiri, iya kan? Ada. Ya, jadi jangan diem aja. Kalau misalkan kalian udah stres, gimana caranya kalian supaya tidak stres? Curhat atau gimana? Curhatlah ke teman kalian, ke teman dekat, supaya lepas gitu loh. Jangan diendap perasaan stres itu, jangan diendap, bikin sakit.
gitu teman-teman. Pernah ngerasain apa lah? Pernah ngerasain apa kamu lah? Kalau aku ya pernah ngerasain apa namanya? Apa aja sih tadi? Lupa. Kayak Ini sulit tidur, Sulit tidur enggak? kecemasan. Sulit tidur alhamdulillah aku tuh kayak tidur aman-aman aja ya masalah tidur. Cemas enggak sih, paling Overthinking. susah. Overthinking juga enggak. Juga enggak. Alhamdulillah enggak. Paling ini sih aku tuh mood kayak mood, aku kadang suka berubah-ubah ya, gitu. cewek banget. Terus ini sih susah fokus. Susah Iya fokus. benar-benar. Itu berarti termasuk kesehatan mentalnya ini ya? Pernah ya? Enggak, itu Kalau susah gejala, fokus. gejala. Oh, Gejala ini kan Gejala, masih gejala. gejala. Nah itu kalau dibiarin ya berdampak sih lah. Iya, Iya. berdampak. Kalau aku sih enggak ya. Mungkin cuma kalau tidur ini jujur ya. Tidur itu bukan sekarang, karena aku udah tahu di semester-semester akhir tuh nantinya akan kayak makin parah nih, kayak pikiran makin gak karuan, apa semuanya itu kepingin nerapin ini tidur sehat. Jadi pukul 9 itu kayak udah yang paling awal banget tidur, pukul 10 itu yang berarti udah mulai malam, bahkan sekarang nggak pernah yang sampai jam 11. Jadi teman-teman kalau yang menghubungi saya di jam-jam itu tidak terbalas berarti kondisi lagi tidur. Tapi memang nanti itu kalian untuk kesehatan mental nih ya, ini yang saya saranin, yaitu tadi coba tidur lebih awal dan bangun juga lebih awal. Saya bangun sekitar jam setengah 3, maksimal di jam 3, itu kayak merasakan udara-udara yang tidak pernah kita rasakan selama kita tidur tidak teratur. Jadi kalau tidur tidak sehat, kita tidak akan merasakan pagi-pagi itu ngerasain yang udara masih segar, belum banyak polusi dan sebagainya, itu kayak akhirnya merasakan kok dampak banget, bawa energi positif ketika nanti saya datang ke kampus, kemudian melakukan perkuliahan, itu berdampak banget. Jujur itu sih pola yang saya lakuin untuk menjaga kesehatan mental, salah satunya dan tidur sehat. Itu terkait tidur sehat seperti itu. Tapi tidak lepas dari apa tadi? Tanda-tanda. Tanda-tanda ini juga salah satunya saya sering overthinking. Ya, itu. Tapi kalau yang udah penuh banget nih pikiran, over banget nih, biasanya emang saya harus datang ke suatu tempat dimanapun itu yang sekiranya itu saya malah melihat lalu lalang banyak orang, entah itu nantinya di pinggir jalan sambil lihat orang lalu lalang, entah itu di tempat umum saya melihat banyak orang lewat dan saya cuma merenung lihat mereka, itu sudah mulai mengurangi overthinking saya sih sebenarnya seperti itu. Malah kadang orang bilang kalau overthinking itu ya udah tidur aja, makin overthinking. Enggak, Jadi- kalau saya stres itu malah harus tidur. Gitu. Orang beda-beda ya. Beda-beda. Iya. Kalau saya sendiri itu ya lebih enak, udahlah keluar cari angin, kita lihat, malah lebih lihat hiruk pikuk orang itu malah yang bikin healing saya, menghilangkan rasa overthinking itu kayak Iya. gitu. Jadi Itu sih. biar nggak overthinking teralihkan gitu ya Mm-mm. pikirannya. Betul, dan ya itu tadi menerapkan pola tidur sehat. Sehat. Tidur lebih awal, bangun juga lebih awal. Itu lebih enak kok. Sampai kita kegiatan sholat subuh, mengaji, setelahnya itu mau olahraga sedikit. Kayak gitu sih, menerapkan itu. Iya, jangan sampai kalau misalkan kita stres itu larinya ke hal-hal nggak baik. Nah, jangan sampai Kayak itu. merokok berlebihan, Iya, doom banyak lagi. scrolling, kayak scroll terus Iya, aja, ya scroll kan? dan nggak ngelakuin Berapa apapun. apa, iya, Kayak- itu malah nambah ini loh, Iya. nambah stres, soalnya kan tugas nggak dikerjain malahan, Betul, ya kan? betul, betul. Scroll, terus ke alkohol, Nah, kayak gitu. iya. Jangan ya teman-teman. Jangan. Jangan sampai, terus apalagi emosi yang berlebihan kayak kita melampiaskan emosi kita Wah, ke iya orang sih. lain, itu jangan. Betul. Jangan. Cerita. Atau Kalau ada. datang ke psikolog deh. Ya, Atau ya ke itu psikiater. paling paling akhir lah ya, kalau misalkan Heeh. udah gejalanya itu sampai mengganggu kehidupan kita. Ya itu karena terlalu dipendam nggak sih Iya. yang kayak Iya. gitu itu. Cerita Bahkan ada tuh. yang ini kan terapi yang kita itu lempar-lempar barang sampai Iya, rusak. iya, Itu iya, karena bener-bener. itu mungkin saking dipendamnya ya akhirnya. Mm-mm. Makanya saya itu nggak bisa kalau yang harus mendam, ya udah. Kalau memang tidak ada tempat cerita, ya datang ke tempat umum, lihat orang lalu lalang, itu sebuah healing bagi saya sih. Menurut saya kayak gitu. Bener, Tuh. bener teman-teman. Tapi kalau Boom scrolling tadi ya, scrolling. itu saya tanggapin dikit deh. Sebenarnya tidak masalah juga, karena bagi saya, bukan saya, mungkin teman-teman introvert juga yang lainnya itu merasakan bahwa charge energinya itu dengan cara itu kita istirahat sejenak. Tapi ya jangan berlarut-larut yang sampai 1 kali 24 jam cuma leleh doang terus scroll. Nah, itu jangan. Tapi memang
kayak kami ini yang memiliki jiwa introvert tuh ada time sendiri, waktu sendiri, quality time bahasanya, ya untuk biar lebih sehat aja. Kayak dari pikiran lebih plong, dari segi fisik tuh ya kayak kita tercharge energinya. Iya, bahkan buat aku sendiri yang karena aku memiliki dua sisi ya. Aku punya sisi introvert dan Betul. juga extrovert. Aku tuh pasti entah itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali tuh menyempatkan keluar sendirian. Iya tapi Entah kemanapun, tapi yang penting itu sendirian. iya Karena betul. bukan karena nggak punya temen ya. Betul. Dan apa ya namanya? Sebagian orang tuh bilang kalau misalkan sendiri tuh sepi. Kalau kita nggak suka sendirian, berarti kita nggak mencintai diri kita sendiri. Nah, betul. Iya benar sekali. Jadi aku pasti entah itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali menyempatkan untuk keluar sendirian Betul. kemanapun itu, entah makan atau kemana, itu pasti Yang nggak dikenal orang ya. ya. Dan itu benar-benar ngembaliin apa ya, nge-refresh. Iya, nge-refresh semuanya Iya, udah. semuanya. Energi kita semuanya sama kayak Lala. Tiba-tiba jalan aja ke mall sendiri, bener. lihat orang lalu lalang Nonton kita. sendiri. Nanti kalau udah capek udah pulang gitu. Itu emang salah satu apa ya, healing bahasanya, Iya. penyembuhan bagi kita. Itu mungkin juga bisa jadi tips untuk teman-teman. Jangan sampai kayak aku itu bingung refreshnya gimana, nggak ada tempat cerita. Bukan menjadi persoalan, nggak ada Iya. tempat cerita itu ya salah satunya seperti kita ini. Iya. Jalan sendiri aja kayak gitu. Itu bisa jadi. Ya, semuanya itu tergantung gimana pribadi kita masing-masing betul. ya. Ada beberapa orang menangani dengan beberapa kasus tersendiri. Iya. Ya, kayak Zangki, Lala itu kan juga beda kasusnya. Terus gimana cara menyelesaikan stresnya. Kalau aku sendiri sih di dalam 1 minggu itu hari Sabtu tuh aku nggak mau kemana-mana, nggak mau pegang laptop, nggak mau pegang buku. Pokok intinya aku cuma pengen tidur, ngecas semuanya supaya Iya, kayak iya. aku luapin di hari itu. Aku mau istirahat dari semuanya, dari dunia ini aku mau istirahat gitu. Ada pokok setiap orang punya cara masing-masing untuk supaya nggak stres. Iya. gitu, Tapi teman-teman. kepribadianmu sendiri gimana? Kayak kita nggak yang punya dua sisi berbeda gitu. Kadangnya introvert ya kadang extrovert. Aku ngerasa ya dulu aku ekstrovert ekstrovert banget Banget, ya dulu. Tapi sekarang akhir-akhir ini kok aku ngerasa aku jadi introvert ya. Introvert. Kenapa ya? Kebalikan kita berarti. Iya. Kenapa ya? Nggak tahu. Apa karena aku sering di kos sendirian atau gimana? Kan aku Mungkin, kos mungkin. sendiri ya. teman-teman. Mungkin. Mungkin ya. Kayak nggak ada teman Sering sendiri itu juga akhirnya membawa kita ke jiwa-jiwa ya yang lebih senang sendiri ya. Iya. kayak. Iya, bener. Aku juga ngerasain itu loh sejak kuliah ini. Maksudnya dulu kalau di rumah kan ya wes sama keluarga Iya. kayak gitu kan. Adik-adik banyak rame ya kan. Terus tiba-tiba di kos sendirian. Dah. Itu cocok buat aku sih yang kayak kadang introvert kadang extrovert. Jadi tinggal sendiri itu lebih menyenangkan karena kadang penyembuhan kita dan tapi Iya. kadang juga repot, tiba-tiba sakit, tiba-tiba Iya, apa iya, itu benar-benar. itu bingung kita mau minta tolong siapa gitu. Temen juga nggak yang banyak banget enggak. Iya. Jadi kayak kita hubungin teman-teman yang bisa sekiranya bantu kita gitu. Aku ada pertanyaan nih ke Lala. Kita kan punya dua kepribadian dan kadang itu dipakai dua-duanya, kadang dipakai salah satu atau gimana? Pernah nggak sih kita setelah ada bertemu banyak orang ekstrovert ya, jiwa ekstrovert kita keluarkan, tiba-tiba banget waktu pulang udah low bed atau energi Habis. sosial kita habis. Habis. Pernah nggak sih lah? Kalau aku Mm-mm. kayaknya aku nggak pernah deh. Ini aku ngomong berdasarkan Pengalaman, pengalaman aku ya. Karena teman-teman kelas aku yang setiap harinya sama aku, kadang kita misalkan kuliah dari pagi sampai sore, itu kan pasti energinya kan kekuras banget ya. Udah pada capek, aku tetap berisik sendiri. Sampai Oh, gitu. teman-temanku itu bilang kayak gini, Lala kamu gak capek ta? Kita semua lo capek gitu. Tapi aku tetap yang entah itu ada aja pembahasan yang aku bahas gitu. Iya. Aku tuh kayak apa namanya, kalau udah di lingkungan yang membuat aku nyaman dan membuat aku tuh jadi diri sendiri, aku tuh bakalan terus jadi ekstrovert gitu. Kalau saya enggak sih, karena ini Lala mungkin bukan introvert yang totalitas banget gitu. Iya, aku bukan introvert yang Kayaknya totalitas. kamu ini deh apa namanya, jangan bikin temanmu stres. Kamu terlalu social butterfly tapi kayak apa namanya, temanmu aduh aku capek nih lah gitu. Iya. Kayaknya berarti kamu harus jadi obat sih bagi teman. Iya. Kalau aku enggak sih ya, habis kita acara nih ketemu banyak orang, jiwa ekstrovert udah dikeluarin semuanya dikerahkan. Kalau low bed ya udah kayak orang nggak punya tenaga. Mungkin teman-teman yang di sekitar saya itu kayak udah pernah merasakan ini anak ini kalau apa ya bahasa Jawanya senggol bacok arek iki gitu. Tiba-tiba banget nggak bisa diajak ngobrol, tiba-tiba banget diem dan yang kayak ketika nanti jawab pun itu kayak
nadanya udah berbeda kayak gitu. Itu sering lah kayak gitu. Oh, iya ya. Makanya gimana ya cara nyembuhin itu masih masih belum sih, masih tanda tanya besar gimana sih cara nyembuhin itu. Nah, mungkin yang akhir-akhir ini tuh aku nyoba ya udah sih kalau memang lagi low bed banget ya harus jauh dari orang daripada nanti berdampak ya itu Ke tadi orang lain meluapkan ya. emosi Iya. dan lain sebagainya. Itu yang saya takutkan sehingga ya wis lah jauh dari orang dulu Iya, Iya. gitu. Buat penutup, aku mau dong kayak kata-kata dari kalian masing-masing buat mahasiswa di luar sana untuk Mm-mm. menjaga mentalnya. Apa ya? Lala dulu deh. Mungkin ndak langsung kata-kata, tapi yang mungkin saya sampaikan sebenarnya kesehatan mental itu yang bisa jaga itu kita, yang bisa ngatur semuanya itu kita, yang bisa kontrol semuanya itu kita. Nah, orang tua, dunia kampus, dosen, teman-teman itu hanya faktor pendukung aja. Yang bisa ngatur atau ngontrol emosional kita, kesehatan mental kita itu ya kita sendiri. Kalau kita merasa tidak nyaman di suatu tempat, maka kita harus cari tempat yang lebih nyaman, kayak gitu. Atau mungkin kita ada problem nih yang selalu muncul, kita selesaikan muncul lagi, selesai muncul lagi. Nah, itu berarti ada sesuatu yang tidak normal, abnormal bahasanya terjadi dalam diri kita. Kita harus pergi dari dunia seperti itu juga. Kita harus relakan itu semuanya. Nah, itu mungkin menurut saya semua yang bisa ngontrol tentang kesehatan mental itu ya diri kita sendiri. Bagaimana cara kita komunikasi, bagaimana cara kita berteman, bagaimana cara kita menghadapi dunia apalagi di perkuliahan kayak gini, tugas-tugas, UAS, UTS ataupun apa namanya? Kayak kita ini juga mengikuti suatu apa namanya? Organisasi atau tugas tambahan di luar tugas utama kita dalam mahasiswa. Nah, itu mungkin yang bisa ngatur semuanya adalah diri Kita kita. sendiri, iya benar. Iya. Dan jangan lupa dikomunikasikan dengan orang lain. Apapun yang kalau kita bisa cerita dengan orang yang bisa dipercaya ya sudah kita cerita. Kalau memang tidak bisa bercerita ya nanti daripada nanti timbul akibat, timbul dampak kepada diri kita yang tidak lebih baik kita luapkan dengan cara apa ya, healing atau apa namanya, kita pergi di satu tempat, tergantung masing-masing kita, masing-masing pribadi memiliki jiwa untuk penyembuhan mentalnya itu sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa kita setelah kita tadi ngomong seperti ini kalian langsung mencontohkan dan akan cocok, belum tentu juga. Jadi banyak tips dan trik untuk teman-teman menjaga kesehatan mental. Yang pasti yang bisa ngontrol itu kita Diri kita sendiri, sendiri. bukan orang lain. Bukan orang lain. Betul. Kalau dari aku, karena salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan mental kita itu kan pertemanan ya dan lingkungan sekitar. Kalau dari aku sendiri ya, sebagai seorang mahasiswa, kita itu pasti apa namanya, sangat apa ya namanya, ini sangat apa ya bahasanya, Maklum atau normal? bukan, sangat terpengaruh dengan lingkungan sekitar dan juga pertemanan kita ya. Kata-kata yang akan aku sampaikan ini sama dengan kata-kata yang pernah aku sampaikan sebelumnya, dan ini tuh memang sangat relate dengan kita semuanya, nggak cuma seorang mahasiswa tapi juga untuk semuanya. Kata-katanya itu, jangan pernah kalian hidup di atas penilaian orang lain terhadap diri kita sendiri. Karena apa? Karena lagi-lagi orang yang membenci kita itu nggak akan pernah ngerti kita. Betul. Dan sebaliknya, orang yang ngerti kita itu nggak akan pernah membenci kita. Ini menurutku penting banget bagi kita sebagai seorang mahasiswa untuk tetap apa namanya, agar tetap bisa menjaga kesehatan mental kita. Salah satunya ya dengan cara tidak mendengarkan omongan orang lain. Oke lah kalau misalkan apa namanya, mereka itu mengkritik kita dan apa namanya, kritikannya itu memang bagus dan membangun, itu nggak apa-apa. Tapi apa namanya, ketika mereka itu udah ngomonginnya itu udah nggak jelas, bukan lagi sebuah kritikan dan saran, tapi kayak celaan atau mungkin apa namanya, sebuah ejekan, itu nggak usah didengerin lah. Cukup apa namanya, kita jalani sesuai keyakinan kita, sesuai dengan prinsip tujuan kita, karena kita itu tidak pernah bisa mengontrol orang lain. Iya kan? Bahkan apa namanya, pastilah ada seseorang yang nggak suka sama kita, ya udah biarin aja, nggak usah kita peduliin. Itu untuk
Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk tetap menjaga Menjaga. kesehatan mental kita gitu. Iya. Tambahin boleh ya? Mahasiswa itu boleh capek, boleh lemah, dan wajar butuh bantuan. Tetapi yang perlu diingat, kesehatan mental itu bukan tanda kelemahan, tapi juga bagian dari perjalanan kita menuju dewasa. Itu sih betul, mungkin betul. yang Setuju menjadi banget. poin penting dari pembahasan kita yang Iya. jauh banget ini. Jadi itu ya teman-teman, dijaga kesehatan mentalnya. Dan apalah tadilah kita kalau udah yang mentok banget ya sudah, kita kembali ingat kepada Allah, ingat kepada Tuhan ya. Iya, Karena bener. Ingat ala kepada orang tua. bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub ya. Sesuatu yang memang udah nggak tahu nih arahnya kemana ya, kembali ke Allah, kembali ke Tuhan. Iya, Betul, benar. betul. Apalagi di era sekarang kalau di media itu banyak sekali kasus bunuh diri ya, Aduh, teman-teman. iya Ya lagi. Allah. Itu balik lagi ke kata-kata Zangki, ingat itu ya guys. Kayak Boleh, ingat boleh lagi, capek. balik lagi kepada Allah. Terus ini kesehatan mental itu sama pentingnya dengan nilai kita, Mm-mm. nilai diri kita, nilai pendidikan kita dan sebagainya. Jadi harus sama-sama dijaga, sama-sama diramut lah, jangan sampai berat sebelah, Iya. ya kan? Jangan sampai tunggu kalau udah kena baru bingung gimana ini. Banyak kok orang yang peduli sama kamu, ke kalian. Cerita, jangan dipendem sendiri gitu ya teman-teman. Kalau udah ngerasa stres atau gimana, berhenti dulu. Stop dulu. Mm-mm. Stop semuanya. Kamu ingat diri kamu itu diri kamu tuh punya gunanya sendiri di dunia ini. Betul. Jangan berhenti di situ. Iya. Ingat itu aja ya. Mm-mm. Dah, mungkin Gitu aja. cukup sekian ya di pembahasan kali ini. Mari kita jaga sama-sama kesehatan mental kita semua sampai lulus, Betul. sampai jadi orang sukses ya semuanya. kan, Amin, semuanya. amin. Buat bagi pendengar, para pemirsa, penonton, mahasiswa atau mungkin calon-calon mahasiswa Yang atau punya mahasiswa pengalaman. baru, semuanya pokok itu ingat kesehatan mental itu penting. Dan yang memiliki pengalaman sama dengan kita atau mungkin tips dan trik yang berbeda dengan kita, boleh banget kita diskusikan di kolom komentar tentunya. Ya nanti kita akan sama-sama berdiskusi karena kita tidak menggurui nih duduk di sini ya kan Ala ya. Jadi cuma Kita cuma sharing sharing aja. pengalaman pribadi yang pernah kita alami, dan itu berharap kalau yang buruk tidak sampai terjadi di teman-teman. Kalau memang baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dosa dicontoh. Gitu aja. Sekian dari kami. Mm-mm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.